Siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak ambil absen dulu ya. Iya. Ahmad Fauzil, Hadir Pak. Farizal Fadil, Iya, Pak. Raihan Maulana, Hadir Pak. Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Lengkap ya. Apa? Baik. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Pak. Mohon maaf sebelumnya, sekarang kita adalah pembelajaran praktek yang seharusnya kita melakukan praktek itu di workshop tentunya menurut aturan ya. Dan kemudian kenapa kita pindahnya ke kelas gitu? Karena ada beberapa halangan, karena workshop sedang dipakai untuk ujian praktek anak-anak yang lain. Jadi untuk itu Bapak harapkan kita melakukan praktik di sini semaksimal mungkin, semoga diberikan kelancaran harusnya. Di sini kita melakukan materi pembelajaran praktek tentang pemeliharaan komponen mesin otomotif ya. Untuk kalau di kelas ini kita tidak bisa melakukan praktek, hanya saja saya melakukan pengenalan terhadap alat dan bahan, tentang komponen mesin, dan tentang alat-alat tentang pemeliharaan pada mesin mobil. Apa ada yang tahu itu perawatan tentang mobil? Saya, Pak. Ya. Jadi peralatan tentang mobil itu kayak hidrometer. Untuk pengecekan mobil itu kayak hidrometer, tacu, temenglek, Pak. Biasanya istilah perawatan itu apa selain perawatan? Ini, Pak, servis, Pak. Oh, servis. Mungkin ada juga tune up ya. Baik. Sebelum kita melakukan kayak pengenalan alat-alat dan bahan, saya akan memberikan penjelasan tentang tune up dulu. Mungkin di antara kalian semuanya ada yang tahu apa itu tune up mobil? Saya Pak. Ya, silakan. Mengembalikan kondisi mesin seperti semula Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan job sheet terlebih dahulu kepada kalian semuanya, sehingga kalian dapat memahami apa dari tujuan kita pemeliharaan mesin 4 langkah ini. Dua bisa ya, bagi lebih. Ya, terima kasih. Dari pemeliharaan dan pengecekan mesin bensin 4 langkah ini, saya mengharapkan kalian semuanya mencapai 3 tujuan. Yang pertama, Anda semuanya dapat menjelaskan prosedur tune up dengan benar. Yang kedua, siswa semuanya dapat melakukan prosedur tune up dengan benar, dapat melakukannya. Yang ketiga, dapat melakukan perawatan kendaraan dengan benar. Menurut tune up, apa itu tune up mobil? Tune up itu berasal dari kata tune dan up, yang artinya menyeting kembali. Jadi, tune up pada mobil tersebut merupakan sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi suatu komponen dan pada sistem kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan atau pembersihan. Di sini ada yang tahu manfaat tune up mobil? Ada?
Manfaat dari tune up mobil itu untuk memaksimalkan performa mesin agar tetap optimal, layaknya mobil baru, dan memperpanjang usia pakai mobil kita. Selain itu, fungsi dari tune up mobil sendiri yaitu menghindari risiko kerusakan yang lebih parah jika mobil mengalami gangguan mesin. Tune up sering disebut dengan istilah servis ringan yang dilakukan pada mesin mobil agar performanya tetap dalam kondisi yang baik. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat tune up mobil? Berikut langkah-langkah tune up mobil dan cara tune up mobil yang perlu yang kita dasari. Yang pertama, kita dapat memeriksa atau mengganti air pendingin dan tutup radiator. Cara periksa air pendingin ini yaitu tambahkan air jika kurang. Tetapi pada saat air keruh atau kotor, sebaiknya air dikuras atau diganti. Periksa tutup radiator, periksa karet atau katup pada tutup radiator dan kekuatan pegasnya. Bila karet sudah terasa keras atau retak-retak serta pegasnya terlalu keras atau terlalu lemah, ganti tutup radiator tersebut. Tune up yang kedua, dapat juga kita mengganti atau menyetel tali kipas. Karena penyetelan tali kipas ini kemungkinan dapat haus dan retak. Hal ini dapat menyebabkan tali kipas putus dan mesin panas atau naik temperaturnya. Periksa kekerasan tali kipas. Bila terlalu kendor atau terlalu kencang, harus disetel kembali. Kekerasan tali kipas bila ditekan dengan kuat 10 kg ke lingkungan tali kipas 7-11 mm. Dan untuk tune up yang ketiga, biasanya yang perlu kita ketahui semuanya, kita harus memeriksa oli mesin dengan cara mencabut sticknya. Apabila oli sudah hitam dan encer, oli itu harus diganti. Ada yang tahu mengganti oli mobil itu setiap berapa kilometer? Coba. Ya, Rizal? Setiap 5.000 km. Baik. Ganti oli itu dilakukan setiap 3.000 km atau jenis oli tertentu mencapai 5.000 km. Tetapi, jika oli sering kurang atau habis, harus segera dilakukan perbaikan pada sistem pelumasan oli agar proses tune up mesin mobil dapat berjalan dengan lancar. Nah, tune up berikutnya dapat memeriksa baterai atau aki. Kalau untuk memeriksa baterai ini, kita dapat melihat terminal dan klem pengikatnya. Apabila kotor dan longgar, itu menyebabkan suplai arus yang kurang. Harus dibersihkan dengan cara mengamplasnya atau mengeraskan lem pengikatnya. Periksa jumlah air aki, tambahkan air aki jika kurang. Periksa berat jenis air aki dengan menggunakan alat hidrometer. Nah, Bapak ada jadi alat hidrometer ini. Seperti ini ya. Hidrometer ini merupakan salah satu alat paling umum yang digunakan. Secara singkat, hidrometer ini alat ukur yang dimanfaatkan untuk mengukur berat jenis. Dalam dunia otomotif seperti ini, alat ini biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran berat jenis elektrolit pada baterai, khususnya aki basah atau baterai. Jenis-jenis hidrometer ini digunakan dalam memeriksa baterai aki pada mobil mempunyai tabung yang transparan. Kan dapat kita lihat ada kode-kodenya dan transparan. Jadi apabila kita melakukan proses pengecekan, langsung kebaca dengan sendirinya, dengan visual ya. Di dalam tabung tersebut terdapat indikator yang bertuliskan standar tertentu dengan warnanya masing-masing ini. Ada yang oranye, putih, hijau.
Indikator inilah yang akan mengidentifikasi apakah berat jenis elektrolit pada baterai tersebut dalam kategori yang baik atau tidak. Nah, bagian-bagian pada hidrometer dan fungsinya. Pada dasarnya, hidrometer terdiri dari dua bagian, yaitu stem dan bulb. Berikut penjelasannya. Stem itu merupakan tabung tipis berupa kaca ini dengan ujung yang melingkar. Tabung tersebut akan dikalibrasikan oleh kepadatan ataupun berat jenis dan cairan yang dapat diukur. Yang kedua adalah bulb. Peran bulb pada hidrometer adalah sebagai penyangga, yaitu mencegah bulb dari kontak langsung dengan wadah cairan. Bagian ini yang berukuran kecil dan terpasang di luar hidrometer pada bagian ujungnya ini. Nah, yang dapat kita lihat, yang indikator yang warna ini float pelampung, indikator hasil pengukuran berat jenis elektrolit. Dan yang ini namanya suction bulb pipette sebagai penyedot cairan elektrolit. Dan yang ada ini kaca luaran ini yaitu outer tube yang berfungsi sebagai menampung cairan elektrolit pada baterai tersebut. Dan yang luaran paling ujung ini merupakan picking tube, yaitu saluran keluar masuk cairan elektrolit. Nah, yang picking tube ini fungsinya berperan sebagai saluran keluar masuk bagi cairan elektrolit yang kemudian akan diteruskan ke dalam outer tube. Nah, yang float pelampung ini bagian yang menjadi indikator yang menunjukkan hasil pengukuran tadinya. Baik, untuk tune up selanjutnya kita dapat memeriksa atau mengganti kabel busi. Nah, ukuran kabel busi dengan menggunakan avometer, tahanan kabel busi diukur pada bagian ujung-ujungnya. Apa tahu berapa tahanan kabel busi? Berapa ohm? Coba 30 ohm, Pak. Baik. Terima kasih. Untuk ketentuan tahanan kabel busi tersebut kisaran 25 kilo ohm sampai 30. Bila kabel busi sudah keras atau retak-retak serta tahanannya tidak sesuai ketentuan, menyebabkan kebocoran arus dan tarikan mesin kurang, kabel busi harus diganti. Yang ketujuh, untuk tune up selanjutnya, memeriksa atau membersihkan tutup distributor dan rotor distributor. Ini sangat penting sekali ya untuk melakukan perawatan tune up pada mobil ini. Apabila kotor, dapat menyebabkan aliran arus dan tegangan listrik tidak maksimum, sehingga mesin grejet atau tidak stabil. Harus dibersihkan dengan mengamplas, amplas halus. Untuk tune up berikutnya, kita dapat membersihkan, memeriksa serta mengganti menyetel busi. Sini saya membawa busi dalam keadaan baru ya. Periksa busi dengan kemungkinan kotor. Apabila busi ini kotor, ini untuk pembakaran pada mesin ini kurang baik ya kalau udah kotor. Celah busi yang terlalu renggang juga atau terlalu sempit dan kondisi busi yang setengah mati dapat menyebabkan api busi kecil dan pembakaran tidak sempurna, sehingga mesin sulit hidup atau hidup tapi tidak normal. Busi yang setengah mati harus diganti, sedangkan busi yang kotor dibersihkan dengan mengamplas menggunakan amplas halus dan setel celah busi dengan menggunakan filler gauge. Nah, untuk celah busi ini yang baik berapa?
Saya Pak, Ya. mungkin 0,9 Pak. Baik. Celah busi yang baik itu di kisaran 0,8 sampai 0,9. Dan busi yang baik itu memercikan api besar kebiru-biruan dan arahnya tegak lurus. Sebaliknya, busi yang jelek percikan apinya kecil, berwarna merah dan arah loncatan apinya berbagai arah gitu. Untuk tune up berikutnya, kita kalau di mesin yang lama yang kijang pasti pengapiannya masih platina. Jadi untuk tune up dan perawatannya kita dapat memeriksa juga, membersihkan serta menyetel platina tersebut. Kalau untuk pemeriksaan platina itu kita dapat melihat dengan secara visual apakah itu kotor, dan dapat kita cek juga langsung dengan alat ukur apakah itu tipis atau habis atau rusak, atau celahnya terlalu besar gitu, atau terlalu sempit. Bila ini terjadi, akan menyebabkan aliran arus dan tegangan pengapian tidak baik atau tidak maksimum, sehingga menghasilkan percikan api busi yang kecil. Akibatnya, mesin sulit untuk hidup, walaupun hidup tapi tidak normal. Untuk itu, pemeriksaan platina ini sangatlah penting. Untuk menyetel celah platina, kita menggunakan ukuran 0,45 mm diukur dengan menggunakan filler gig. Bila platina tipis atau habis, ganti sekaligus dengan kondensornya. Kemudian, lakukan penyetelan celah platina. Celah platina diukur dengan filler gig. Untuk tune up berikutnya yaitu kita dapat memeriksa atau menyetel celah katup pada kendaraan. Untuk pemeriksaan celah katup dari kemungkinan terlalu renggang atau sempit, bila celah katup terlalu renggang, mesin panas dan tenaga kurang. Sebaliknya, bila terlalu sempit, bahan bakar bensin akan boros dan akan mengeluarkan asap yang hitam. Untuk itu, bila celah katup tidak benar harus disetel lagi dengan cara yang pertama, topkan silinder pada mesin mobil tersebut. Dan yang kedua, kita dapat melakukan penyetelan katup sesuai dengan standar. Nah, untuk pemeliharaan dan pengecekan mesin bensin 4 langkah ini, kita dapat melakukan dan menyiapkanlah alat dan bahannya. Di sini kita akan melakukan pemeliharaan dan pengecekan mesin bensin 4 langkah. Yang alat dan bahannya yang pertama yaitu kendaraan Toyota tipe 3K2. Yang kedua ada toolbox. Yang ketiga ada hydrometer. Yang keempat ada multimeter. Yang kelima ada multitester. Yang ke-6 ada timing leg. Yang ke-7 ada dual tester. Yang ke-8 majun tentunya, dan compression tester, radial cup tester, dan buku manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dulu multimeter dan fungsinya. Di sini dapat kalian lihat semuanya ada multimeter ya. Multimeter ini terdapat dua jenis bagian, yaitu multimeter analog dan digital. Kalau ini kan masih analog, Iya. mungkin digital juga bisa nanti Bapak lihatkan. Untuk multimeter tersebut, perbedaan dari kedua multimeter analog dengan digital ini dapat dilihat dari segi bentuk dan juga cara penunjukan hasil.
Pada multimeter analog, hasil pengukuran ditunjukkan dengan jarum skala pada papan skala. Sementara hasil pengukuran menggunakan multimeter digital dapat dilihat langsung dengan layar gitu, digitalnya langsung membaca. Beda lagi dengan yang analog, kita membaca langsung dengan skala ini. Secara fisik, multimeter analog ini mempunyai ciri berupa jarum, ada jarumnya, yang memiliki batas-batas angka hasil ukur. Sementara multimeter digital banyak digunakan karena dirasa jauh lebih mudah dalam pengoperasiannya dan dinilai lebih akurat hasil ukurnya. Nah, multimeter analog ini lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari seperti servis TV atau komputer. Kebanyakan menggunakan jenis analog ini. Bila menggunakan pengukuran tegangan yang bergerak naik turun, sebaiknya menggunakan multimeter analog. Kelebihannya adalah merupakan tampilan yang lebih simpel, membuat mudah dibaca, namun memang akurasinya rendah. Jadi, untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi, sebaiknya menggunakan multimeter digital. Di sini Bapak akan menerangkan cara penggunaan multimeter analog. Mungkin pada saat memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum menunjukkan angka 0 dulu. Apabila dua penjolokan ini dihubungkan dan hendaknya jarum menunjukkan angka 0, maka dapat dilakukan pengukuran. Bergerak angka 0. Baik. Putar saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur, misalnya ke arah DC volt, AC volt, ohm. Nah, seperti itu. Saat mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke skala ohm dan nolkan dahulu dan menggabungkan prob positif dan negatif. Fungsi dari multimeter ini dapat mengukur arus listrik. Mengukur arus listrik dapat dikatakan sebagai fungsi utama multimeter. Perhatikan tipe arus yang akan kalian ukur nantinya. Sebab alat ukur multimeter mempunyai dua jenis arus listrik, yaitu arus listrik DC dan arus listrik AC. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan risiko kerusakan komponen yang mungkin terjadi. Dan fungsinya ada lagi, fungsinya sebagai mengukur tegangan listrik. Pengukuran ini digunakan sebagai batasan agar pada saat mengukur suatu komponen, nilai tegangannya tidak melebihi kemampuan batas ukur tersebut. Baik, untuk pengenalan tentang multimeter mungkin seperti itu. Dan kita lanjut kepada timing lag. Sebelumnya, anak-anak semuanya apa pernah menggunakan alat ini? Belum, Pak. Belum ya. Timing lag ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk membantu proses penyempurnaan percikan bunga api yang dihasilkan oleh busi. Timing lag akan memudahkan Anda mencari posisi percikan bunga api busi yang tepat. Dengan begitu, pembakaran mesin dapat berjalan dengan baik. Alat ini akan menyala dan mengeluarkan sinar apabila kita menghubungkannya pada mobil sistem konvensional. Dan apabila kita telah melakukan pengecekan, ada cara-cara untuk pengukuran atau penggunaan timing lag yang benar. Yang pertama yaitu kita mestinya menyiapkan suatu mesin mobil yang akan dilakukan perbaikan. Jangan lupa terlebih dahulu matikan mesin mobil terlebih dahulu apabila
kondisi mesin menyala. Tunggu hingga mesin mobil dingin. Selanjutnya, kita akan membuka magnet atau penutup rotor. Ini pada mobil konvensional yang platina. Kemudian Anda dapat buka bagian penutup platina. Selanjutnya, kita menyiapkan timing light ini dan pasang kabel yang tersemat di timing light. Berikut cara pemasangan kabel timing light yang tepat. Pasang kabel timing light yang berwarna merah ke bagian kutub positif aki, misalnya ini, yang warna merah ini. Dan pasang kabel timing light yang berwarna hitam dan berukuran besar ke bagian kabel busi. Yang hitam ini ke bagian kabel busi yang mana saja. Pasang kabel timing light yang berwarna hitam, yang berukuran kecil ke bagian kutub negatif aki. Dan setelah semuanya terpasang, jangan lupa menyalakan mesin mobil terlebih dahulu hingga mesin mobil mencapai suhu kerja mobil. Dan apabila mesin mobil sudah mulai menyala dan putarannya masih kondisi dalam ideal, pastikan putaran RPM-nya mencapai 750 hingga 800. Hal tersebut wajib Anda lakukan agar pengukuran menjadi presisi. Kemudian, lepas selang yang melekat pada bagian vakum advance distributor sehingga proses pengukuran menjadi lebih presisi. Nah, langkah tune up selanjutnya ini, tekan bagian tombol dari timing light agar menyala, lalu center pada bagian puli poros yang engkol yang berputar itu. Perhatikan bagian tersebut dengan teliti agar Anda mengetahui waktu pengapian busi. Pastikan pada saat penyorotan atau center, lampu strobo berada pada angka 0. Geser bagian distributor apabila nilai dari lampu strobo itu kurang atau melebihi dari angka 0. Dapat kita geser bagian distributor tersebut. Dan untuk langkah terakhir, kita dapat memasang bagian selang dan segera membereskan peralatan. Mungkin untuk penggunaan dan pengerjaan langsung pada timing light cukup. Dan kita masuk ke compression tester. Di sini saya akan melakukan pengenalan serta cara penggunaan saja karena kita tidak dapat praktek. Dan apakah kalian sudah membawa baju praktek? Sudah. Sudah ya? Mungkin karena ada kendala, makanya kita tidak bisa melakukan praktek hari ini. Mungkin di minggu depan kita akan melakukan praktek di workshop karena orang melakukan ujian. Seperti inilah compression tester. Mungkin ada yang tahu fungsi compression tester sebelumnya? Untuk mengecek kebocoran pada radiator, Pak. Ada lagi? Tekanan presi, Pak. Baik. Seperti yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi, alat ini merupakan salah satu alat ukur pneumatik yang umumnya digunakan pada kendaraan tes tekanan kompresi. Ini merupakan beberapa bagian penting, yakni manometer, selang penghubung, dan pressure release button. Fungsi dari alat compression tester ini yaitu fungsi utamanya memeriksa serta mengetahui seberapa besar tekanan kompresi yang bisa dihasilkan oleh mesin. Hasil yang didapat dari pengukuran ini akan digunakan untuk mendiagnosa kondisi terkini dari mesin kendaraan tersebut.
Di salah satu bagian alat dari ini terdapat sebuah komponen yang dinamakan manometer. Fungsi dari bagian ini adalah menampilkan hasil pengukuran kompresi yang dilakukan pada saat melakukan pada kendaraan tersebut. Sebagai informasi buat kalian, tekanan kompresi pada kendaraan digambarkan dengan satuan bar, kPa kilogram cm², atau bisa juga PSI. Hasil pengukuran yang akan muncul pada compression tester ini nantinya akan dibandingkan dengan kondisi standar asli dari kendaraan tersebut. Pada umumnya, setiap kendaraan memiliki tingkat kompresi yang berbeda-beda, mulai dari sampai 14 untuk mesin bensin dan 15 sampai 25 khusus mesin diesel. Nah, untuk cara penggunaan compression tester ini, sebelumnya kita menyalakan mesin dulu, mesin mobil, sampai mencapai batas suhu kerja mesin tersebut. Hal ini dapat dilakukan menggunakan hasil pengukuran yang akurat. Saat mesin sudah dalam keadaan panas, bagian piston ring akan mekar dan oli pelumas akan menyebar ke seluruh bagian mesin. Mekarnya piston dan pelumas yang sudah menyebar ini akan membuat proses pengukuran menjadi lebih optimal. Dan apabila sudah optimal, cukup matikan mesin. Tahap ini dilakukan karena proses pengukuran harus dilakukan saat mesin dalam kondisi tidak hidup atau mati. Tapi pastikan bahwa mesin sudah mencapai suhu maksimal saat dimatikan. Untuk keduanya, kita akan melepas saluran bahan bakar dan kita akan melepas koil pengapian dan busi, pasang alat tes dan tekan pedal gas. Dan selanjutnya kita starter mesin selama 10-15 menit dan dapat kita lihat hasil pengukurannya. Kita perlu menekan bagian pressure release button ini untuk mengembalikan compression ke mode awal atau normal untuk mendapatkan hasil ukuran yang akurat. Ulangi proses pengukuran sebanyak 3 kali. Sebagai informasi buat kalian, apabila hasil pengukuran menunjukkan angka di bawah standar, hal ini bisa berarti terjadi kebocoran pada bagian mesin. Sebaliknya, jika hasil pengukuran yang ditampilkan di atas standar membuktikan jika terjadi penumpukan kerak hasil dari proses pembakaran. Mungkin ada juga tambahan tentang penyebab serta cara mengatasi kebocoran pada compression tester ini. Beberapa penyebab yang dapat terjadi kebocoran pada alat ini yaitu ring piston yang sudah haus, penyetelan celah katup mungkin yang terlalu renggang ya, atau packing silinder yang sudah rusak dan goresan pada bagian dinding-dinding silinder. Jika Anda semuanya menemukan sebuah kebocoran pada mesin, sebaiknya segera melakukan langkah perbaikan sebelum kerusakannya menyebar dan menyebabkan komponen lain. Dan itulah mengapa kita melakukan perawatan pada sistem mobil. Setelah diperbaiki, jangan lupa untuk melakukan pengetesan kembali tekanan kompresi lagi untuk memastikan apakah sudah layak dipakai atau belum. Nah, untuk memastikan bahwa komponen ini selalu dalam keadaan baik, maka kita dapat dilakukan dengan main service berkala pada kendaraan yang dinamakan dengan tune up. Baik, mungkin sekian ya pengenalan komponen. Ini dapat kita lihat juga ada katup sama head cylinder. Ya walaupun sudah berkarat karena saya pinjam dari workshop tadi ya. Anda dapat melihat. Dan ini ada juga filler gauge serta tanggal sorong untuk pengukuran tentunya. Dan di sini saya juga membawa
torak dan batang torak. Dan di sini ring pistonnya hilang satu, kurang. Gak apa-apa. Mungkin untuk minggu depan kita melakukan praktek uji coba, melakukan perawatan pada mobil Kijang. Kita langsung melakukan pengukuran dan melakukan pengukuran tekanan kompresi pada mesin tersebut. Dan apabila mengalami kebocoran, kita akan dapat menganalisis kenapa bisa terjadi kebocoran. Dan kita besok melakukan praktek pengecekan platina, penyetelan katup. Sekianlah pembelajaran praktek atau pengenalan alat-alat tentang pemeliharaan dan pengecekan mesin bensin 4 langkah. Bapak harap Anda semuanya besok hadir semua dalam praktek menggunakan langsung baju praktek di workshop ya. Ya Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.